Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat fardu Isya dan salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada malam hari ini, kami sampaikan hasil selawatan yang sudah kami terima malam kemarin, yaitu sebesar Rp1.127.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Sejahtera Darussalam mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan, dan mendoakan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Amin. Selanjutnya yang bertugas imam pada malam hari ini, imam salat tarawih yang pertama yaitu Ustaz Muhammad Hayat Rizki, kemudian yang kedua Ustaz Haji Ismail Rahim SPDI. Sedangkan petugas penilawat insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Wahdi dan Bapak Ustaz Kasih Ibnu Hakim. Kemudian zikir dan doa insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Haji Muhammad Safwan Rahman. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya marilah kita ikuti rangkaian tausiah menjelang salat sunat tarawih yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Islamin Fatah MA. Kepada Bapak Dr. dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul khairatu wal barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azmatuhu, yang hanya karena takdirnya lah kita bisa berada di tempat yang mulia ini, di jam ini, di malam ini, dan di bulan yang mulia ini. Bulan yang Allah berikan kesempatan begitu luas untuk kita memperbanyak bekal menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita berada di 10 malam kedua, kalau tidak salah 14 atau 15. Artinya kita sudah berada di level 2 bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, puasa kita itu sudah sampai level mana? Apakah masih menetap di level 1? Apakah kita masih sibuk mengurusi atau sibuk berkutat pada persoalan menahan lapar dan haus? Tidak beranjak dari situ berarti kelas kita belum naik. Kelas kita belum naik. Seharusnya adalah kita berada di 10 malam kedua, seharusnya adalah kelas level puasa kita juga naik, ikut naik. Karena kata ulama, inna ahwana saum atau inna ahwana siyam takul ta'am wa syarab wa jama'il mubatilah. Karena sesungguhnya tingkatan puasa yang paling rendah itu, yang paling sederhana itu adalah jika kita hanya bisa menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Mudah-mudahan kita pada saat ini juga tidak sekedar menahan lapar dan haus dan hal yang membatalkan, tetapi kita berusaha untuk menaikkan level kualitas puasa kita menjadi kemudian puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena berada di tempat ini minimal 2 faktor. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan tentu juga disertai dengan iman. Karena banyak orang yang memiliki kesehatan yang baik tetapi imannya kurang baik, maka tidak datang di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Sebaliknya juga ada orang yang kesehatannya baik, ada orang yang imannya baik tapi kesehatannya kurang baik, juga tidak bisa jalan. Maka dua-duanya harus berjalan seimbang. Tetapi kalau kita harus diberi pilihan, harus memilih, yang mana kita pilih? Apakah memilih kesehatan kurang baik atau iman kita yang kurang? Kalau saya sih memilih lebih baik kesehatan yang sedikit kurang daripada iman kita yang kurang. Bapak Ibu, kalau saya tanya sekarang ini, ada nggak yang tidak punya keluhan kesehatan? Semua kita punya keluhan kesehatan. Ya, tidak ada di sini saya nggak pernah memiliki keluhan kesehatan. Semua kita punya keluhan kesehatan. Ya, hipertensinya, asam uratnya, gula darahnya, kemudian macam-macam. Kalau bahkan kalau diperiksa bisa ratusan macam penyakit yang kita tampung bawa ke masjid ini. Jadi solusinya kalau tidak mau sakit, tidak usah periksa lab. Itu bahasa saja ya, supaya tidak membebani pikiran kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ingin kami sampaikan tentang tema kita malam ini adalah bagaimana sifat atau gambaran surga itu. Bukankah kita semua berada di tempat ini karena dengan dasar khauf dan roja. Ada dua, kita sudah berada di tingkat 2 ini. Ada 2 faktor kita berada di tempat ini karena kita memiliki sifat khauf dan roja. Khauf itu adalah ketika kita merasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka kita memiliki sifat raja, yaitu kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sebenarnya surga itu digambarkan di dalam Al-Qur'an? Ketika kita disuruh memilih mencari tempat-tempat terindah buat kita, mungkin kita bisa mencari tempat-tempat yang tamannya indah, sungainya airnya mengalir jernih dengan suara burung yang merdu, dan di taman-taman yang penuh bunga berwarna-warni, atau bahkan orang yang suka ke laut itu bisa kemudian di pantai-pantai yang biota lautnya beraneka ragam. Tetapi itu semua, gambaran itu semua sesungguhnya tidak bisa menggambarkan, tidak bisa dibandingkan dengan keindahan surga yang Allah janjikan kepada kita. Tidak bisa dibandingkan dengan surga, keindahan surga yang Allah janjikan kepada kita. Bahwa sesungguhnya keindahan, semua keindahan yang digambarkan itu sekali lagi tidak bisa dibandingkan. Kata Rasulullah di dalam hadis qudsi, "A'datu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Kata Allah, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu atau tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, belum pernah didengarkan oleh telinga siapapun, jangankan dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, terbersih dalam hati pun tidak pernah. Semua keindahan yang ada di dalam surga itu melampaui semua imajinasi kita, melampaui semua hayalan kita tentang keindahan suatu tempat, hayalan kita tentang cantiknya seorang bidadari. Semua itu tidak bisa menjangkau apa yang sebenarnya yang Allah siapkan kepada kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana dengan gambaran yang disampaikan di dalam Al-Qur'an? Maka Syekh Ibnu Taimiyah menjawab bahwa sesungguhnya nama-nama yang digambarkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis itu hanya sekedar persamaan nama. Bahwa di dunia ini ada sungai, di dunia ini ada madu, di dunia ini ada susu, di dunia ini ada macam-macam. Sesungguhnya itu hanya persamaan nama. Tapi sekali lagi tidak pernah bisa kita bandingkan dengan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul jannati allati wa'idal muttaqun."
perumpamaan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah di bawahnya, di dalam surga itu anharun min ma'in ghairi asin. Ada sungai-sungai yang airnya jernih, tidak pernah payau, airnya tidak pernah berubah, airnya selalu jernih dan enak dipandang, juga bisa dikonsumsi langsung. Lalu kemudian yang kedua, wanharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada juga sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, wanharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada juga sungai khamar. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan membayangkan khamar yang ada sekarang. Khamar sekarang ini ya kalau kita minum ya itu haram, karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gambaran khamar yang Allah siapkan di akhirat itu adalah sesungguhnya hanya persamaan nama. Sesungguhnya yang Allah siapkan itu adalah khamar yang besar yang Allah siapkan. Ya. Kemudian yang keempat, wanharun fiha min asalin musaffa. Di situ juga ada susu yang mengalir madu. Dan harus dilihat kata ulama bahwa sesungguhnya sungai-sungai yang mengalir di surga itu tidak memiliki parit. Jadi dia mengalir kemana saja yang diinginkan oleh penghuni surga. Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dan yang terakhir, bahwa sesungguhnya kenikmatan surga itu adalah bersifat abadi, ya, bersifat abadi, tidak pernah berakhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini boleh saja kedudukan yang kita miliki, jabatan yang kita punya, popularitas yang ada pada diri kita, kekayaan yang kita punya, pada akhirnya nanti akan meninggalkan kita, atau paling tidak kita yang akan meninggalkannya. Tapi di akhirat itu adalah kehidupan yang sangat sempurna, sebagaimana di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, bahwa kehidupan di surga itu adalah kehidupan kenikmatan yang sangat sempurna. Tidak hanya keindahan kenikmatan fisik, tetapi kenikmatan spiritualitas kita. Dan yang paling penting di situ adalah nikmat terbesar sesungguhnya penghuni surga itu adalah ketika kita diberikan rezeki oleh Allah bertemu dengannya. Inilah yang membuat para ulama salafus saleh menangis, merindukan surga itu karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada pembicara sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.